Saya ulang ya. Yang pertama tadi, karakter bahasa yang pertama yang pengaruhi penerjemahan adalah satu kata atau satu morfem, bagian dari kata ya. Ini bisa diterjemahkan ke beberapa kata di bahasa sasaran ya. Contoh yang kedua adalah karakter yang kedua itu the same meaning components occur in several forms. Artinya sama dia makna kata tersebut, ya diterjemahkan misalkan sheep, domba, tapi kata dasar sheep ini sebenarnya ada beberapa makna yang muncul ketika kita pilah-pilah gitu ya. Nah, di bahasa Inggris kata sapi kata sapi lagi, kata domba bisa diterjemahkan ketiga kata ya. Yang pertama lamb. Lamb itu memang artinya sama dengan kata sapi lagi, domba ya. Tiga-tiga ini disebut dengan domba, tapi ada khususannya. Kalau dombanya jenis kelaminnya jantan atau betina tapi masih muda, kita sebut dengan lamb ya. Dan inilah kalau di bahasa agama biasanya lamb ini adalah domba muda yang biasanya kita sebagai kurbannya yang tidak bercela artinya ya, makanya lamb itu disebut dengan domba muda. Tapi kalau domba yang sudah tua berjenis kelamin jantan disebut dengan ram ya. Kalau yang berjenis kelamin betina disebut ewe. Nah, jadi sama-sama dari kata sheep, tapi dari kata sheep, satu sheep ini bisa diterjemahkan lagi menjadi tiga kata lagi ya, yang kekhususannya dia. Oke, jadi the same meaning, sama-sama artinya domba, tapi ada tiga bentuk kata dombanya. Ada apa? Lamb, ram, and ewe. Gitu ya. Oke, ciri yang ketiga adalah ciri bahasa yang ketiga. The same form represents several alternative meanings. Gitu ya. Dari contoh ini kalian bisa akan memahami. Contohnya gini, dijelaskan di sini. Contohnya di kamus Reader's Digest Great Encyclopedia kita bisa melihat ada 54 arti dari satu kata run gitu ya. Dan kata run ini mungkin primary meaning-nya kamu sudah tahu ya, primary meaning-nya atau physical activity-nya kalau kita sebut run berarti artinya pergerakan kaki dengan cepat. Berlari kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia. Itu kata primary meaning-nya, arti dasarnya gitu, arti umumnya. Tetapi ketika kata run ini berhubungan dengan kata benda yang lain atau secara kontekstual, kata run itu kita sebutkan kata kerja. Ketika subjeknya berbeda-beda, itu akan meaning-nya tidak lagi berlari artinya, bukan secara fisikal aktivitas kaki berlari cepat. Ya, for example, di dalam bahasa Inggris he snows runs, ya. Kata runs di sini artinya bukan lagi di bahasa Spanyol, memang bahasa primary meaning-nya ya, arti kata run ini tetap diterjemahkan berlari dalam bahasa Spanyol corre. Tetapi ketika subjeknya knows, ya, knows runs, itu bukan corre lagi dalam bahasa Prancis tapi Korea. Ya, artinya bahasa Inggris kita terjemahkan lagi Korea itu artinya drips ya, artinya ingus ya. Meler atau ingus mengalir ya. Jadi di sini artinya runs di sini adalah mencair ya, kayak drips. Yang kedua, subjeknya bukan lagi knows tapi misalkan motor, tapi kata kerjanya tetap runs, dan ini bukan lagi artinya Korea atau Korea tapi fungsiona. Jadi bahasa Spanyol mesin bekerja itu diterjemahkan el motor funciona, functions, berfungsi artinya ya. Nah, yang ketiga the clock runs artinya jam bergerak ya, jam bergerak ya atau jam berdentang, itu el reloj field ya, artinya walks. Jadi sama-sama kata runs ya, tapi karena subjeknya berbeda, ini runs ini diterjemahkan juga beda-beda maknanya. Jadi Korea, fungsiona, field yang kata dasarnya bermakna korre, berlari. Nah, jadi di sini satu bentuk kata runs, the same form, represent several alternative meanings ya.
tergantung konteksnya, artinya tergantung runs ini subjeknya siapa. Oke. Nah, ini ciri bahasa yang ketiga yang mempengaruhi penerjemahan. Ciri bahasa yang keempat adalah larger context determines the meaning of a word. Jadi konteks yang lebih besar, ya, penggunaan kata yang di beberapa bidang artinya juga akan berbeda-beda, ya. Contohnya di sini penggunaan possessive phrase dengan menggunakan possessive adjective my. Sama-sama dia my house, tapi my house itu bisa diterjemahkan menjadi 4 arti. Rumah yang saya sewa, atau rumah yang saya tinggali, atau rumah yang saya bangun, atau rumah di mana saya bekerja, atau di mana saya melakukan aktivitas, di mana saya menyusun rencana-rencana saya ke depan, gitu. Yang arti awalnya my house itu adalah kalau di pikiran kita my berarti kepunyaanku yang aku miliki dengan uangku, di tempat situ juga aku tinggal gitu. Tapi arti lain ini banyak, ya. Jadi my house bisa berarti the house I rent, the house I built, in the house I live in, the house for which I drew up the plans. Jadi konteksnya berbeda-beda, ya, sehubungan dengan konteks ini. Jadi kalau misalkan konteksnya misalkan my house ini sehubungan dengan di dalam cerita itu ada tentang pembangunan rumah, bisa diterjemahkan my house itu bukan rumah kamu yang kamu miliki, tapi the house I built, gitu, ya. Kalau di dalam cerita itu disebutkan misalkan rumah kekuasaanku atau diterjemahkan my house, bisa saja pengertiannya adalah the house for which I drew up plans, ya. Oke. Nah, jadi larger context determines the meaning of a word. Ya, sama-sama penggunaan frasa my house ditandai dengan kata possessive, ya, kata kepemilikan my, ya, dengan bendanya house, tapi pengertiannya beda-beda, ya, different meanings. Oke, ciri yang kelima adalah ini masih sama fungsinya, ya. Di sini my house, di sini hanya my saja, tetapi kata bendanya yang berbeda-beda. Kalau saya bilang tadi kalau my berarti kepemilikan yang saya biasanya kita bilang my house berarti rumah yang saya miliki, yang saya beli dengan uang saya, yang di mana saya tinggal. Nah, tapi kalau di sini ketika my-nya ditambah dengan kata benda yang berbeda-beda di depannya, itu pengertiannya beda. Contohnya kalau my car mungkin kepemilikan itu primary meaning-nya kamu yang memiliki mobil tersebut dengan uang kamu beli mobil itu. Tapi kalau kau bilang my brother, bukan kamu yang membeli abang kamu, bukan kamu yang memiliki abang kamu, kalian hanya memiliki hubungan darah, kinship namanya. My food, artinya sebenarnya bukan kamu yang membeli kaki kamu. Kaki kamu itu bukan sebenarnya milik kamu yang kamu beli dengan uang kamu, tapi artinya food itu adalah bagian dari tubuh kamu yang diciptakan oleh Tuhan, ya. My singing, bukan kamu yang membeli aktivitas singingnya, bukan kamu yang bukan kamu beli dengan uang, ya, tapi itu adalah sebuah aktivitas. Nah, jadi kata my ditambah dengan kata yang berbeda di depannya, kata benda yang berbeda di depannya, itu artinya akan berbeda-beda makna. Jadi itu sama dengan yang tadi, ya, a larger context. Jadi my, jadi konteksnya berbeda-beda. Di sini diartikan konteksnya itu adalah teks yang setelah my ini berbeda-beda, artinya juga berbeda-beda. Oke, ciri yang kelima. In English, grammatical markers have their primary function and often have secondary functions. Selalu, ya, kita dalam sebuah kata di dalam penggunaannya bisa saja dia bisa diartikan primary, arti yang sebenarnya, atau secondary, arti yang kedua, ya. Arti kedua berarti disesuaikan dengan konteksnya. Contohnya kalau preposisi on, kan kita kalau mempelajari preposisi biasanya lokasi sebuah benda, ya, namanya juga preposition, ya, posisi. Nah, untuk yang pertama mungkin kita memang primary meaning-nya adalah John found a book on the floor, artinya
John menemukan sebuah buku yang posisi buku tersebut di atas lantai, jadi on the floor. Tapi kata on di kalimat 2 dan sampai 4, 2, 3, 4 ini bukan permukaan, tapi makna yang kedua. Contohnya, on mathematics artinya bidang ya, ilmu ya, pada bidang ilmu matematika. Ini on Tuesday di pada hari artinya ya. On sale pada saat ya. Jadi bukan permukaan. Jadi yang disebut dengan primary meaning on the floor itu primary meaningnya, posisi benda tersebut. Tapi kalau on mathematics, on Tuesday, on sale itu secondary function. Jadi fungsi di situ bukan menyatakan tempat, sesuai dengan konteksnya kita terjemahkan, gitu ya. Oke, contoh yang kedua penggunaan kata by. By kalau kita ini preposisi juga yang menyatakan sebuah tempat ya, preposisi sebuah tempat. Jadi makna yang pertama kita lihat di sini adalah, ini bisa nggak dihilangkan? Sebentar ya. Ketutup ya. Oke. Ya. John stopped by the bookstand. Ya, ini makna primary meaning-nya ya. Yang makna pertamanya. John berdiri di ya. Di mana di bookstand. Di bookstand itu berarti tempat apa namanya? Buku dipajang ya. Oke. Oh, kalau yang pertama ini John was stopped by the policeman. By di sini bukan posisi, tapi ini kalau di bahasa struktur atau di grammar kita sebutkan dengan passive voice. Conducted by, done by, artinya dilakukan oleh. Jadi di sini disebut dengan agen pelaku, ya. Jadi by di sini sama-sama by, jadi ada primary meaning-nya posisi, ada yang secondary meaning-nya yang menyatakan oleh, ya, bukan lokasi tapi oleh si pelaku. Nah, jadi disebut grammatical markers. Grammatical markers itu lebih identik dengan preposition ya atau conjunction. Alright, kita lanjut ke 6. Ciri yang keenam, sebuah pertanyaan mungkin digunakan untuk yang bukan pertanyaan ya. Mungkin masih kalian ingat yang minggu depan. Ini simple banget guys. Kalau kita melihat ada teks Mary, why don't you wash the dishes? Ya, mungkin karena kita melihat di sini pertanyaan, memang primary meaning-nya kalau kita melihat ada kata why, berarti ini menyatakan alasan ya. Jadi primary meaning-nya, makna sebenarnya itu adalah meminta informasi dengan bertanya. Tetapi secondary meaning-nya adalah bisa kita terjemahkan bahwasanya giving kata tanya di sini memberikan perintah atau memberikan saran. Kita tahu dong saran dan perintah itu kan kalau perintah harus ya, kalau saran itu artinya persuasif ya. Jadi yang pertama kita bisa melihat kata tanya ini bisa diterjemahkan menjadi asking information sebagai primary meaning-nya. Bisa kita terjemahkan dengan memberikan comment ya, misalkan Mary's mother commands Mary to wash the dishes, atau kalau yang ketiga Mary's mother suggest her atau suggest Mary to wash the dishes. Jadi dari kata tanya menjadi kata pernyataan ya, bukan pertanyaan lagi. Gitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan a question may be used for non-question. Ciri yang ketujuh, a verb ya, sebuah kata kerja memiliki banyak atau beberapa makna. Nah, biasanya ini berhubungan dengan phrasal verb. Nah, kita contohkan kata dasar make ya. Make, kalau di sini kita menemukan kalimat he made the bed, ada primary meaning-nya namanya make, berarti membuat sebuah aktivitas yang melakukan menciptakan sesuatu. Berarti primary meaning-nya ini ya, mungkin seorang tukang yang sedang membuat sebuah tempat tidur. Tapi secondary meaning-nya bisa diterjemahkan menjadi dia merapikan tempat tidur dengan cara apa? Dia meletakkan spray, selimut, dan bantal dengan rapih di atas tempat tidur. Jadi a verb may have several meanings. For example, kata look ya. Look kan kata dasarnya melihat ya.
Oke. Oke. She looks at me. Dia melihat ke arahku. Tapi beda kalau saya bilang she looks after me. Ya, looks after artinya menjaga. Saya ganti lagi, she looks for me. Nah, looks for kan artinya mencari. Jadi kata dasar look bisa memiliki banyak makna ya, apalagi sudah dihubungkan dengan phrasal verb. Phrasal verb berarti kata kerja yang biasanya ditambah dengan kata lainnya. Biasanya sih preposisi kan, kayak tadi look after, look up, look into, look for ya. Oke, banyak phrasal verb ya. Jadi satu kata dasar yang meaningnya akan berbeda ketika kata tersebut sudah ditambah dengan kata lain. Oke, ciri yang ke-8, a single meaning may be expressed in a variety forms. Ya, mungkin tujuan kita hanya ingin mengatakan the cat is black. Ya, yang di otak kita itu misalkan bagaimana caranya kita membuat atau menerangkan kepada orang lain bahwasanya bulu kucing itu warnanya hitam. Ya, bisa saja si A menulisnya menjadi the cat is black. Bisa saja si B menuliskannya the black cat atau si C menuliskannya menjadi the cat which is black. Jadi sama saja artinya, tetapi formnya yang muncul berbeda-beda. Kalau diterjemahkan, artinya memang kita ingin menyampaikan bahwasanya kucing itu berwarna hitam. Ada yang menyatakan the cat is black, ada yang the black cat, ada yang the cat which is black. Kalau kita lihat dari strukturnya pun ini kalimat lengkap, ini frasa, ini klausa. Tapi kalau diartikan kita sudah menyampaikan meaning atau pesan bahwasanya kucing itu bulunya hitam. Oke, ciri yang terakhir ini malah kebalikan dari nomor 8. Kalau ini single meaning, munculnya berbentuk beberapa form atau formula atau struktur ya untuk menyatakan satu makna. Nah, kalau ini banyak kalimat tapi tujuannya satu makna. Nah, sama saja, hanya dibalik saja. Contoh yang dibuat di sini adalah is this place taken? Is there anything? Is there anyone sitting here? May I sit here? Is this seat taken? Ya. Atau can I sit here? Ini tujuan sebenarnya itu kamu hanya ingin menyatakan bahwasanya I want to sit here, ya. Tapi caranya berbeda-beda gitu. Ya. Jadi nomor 8 dan nomor 9 ini terkait banget. Hanya saya buatkan contoh yang berbeda ya. Jadi kalau a single meaning berarti tujuan utama kita ingin menyampaikan bahwasanya A, tapi dalam penulisannya bisa A1, A2, A3, A4 gitu ya. Sama-sama meaningnya A, tapi bentuknya bisa A1, A2, A3, A4, A5 gitu. Nah, kalau yang terakhir ini ya, tujuan kalimat-kalimatnya berbeda-beda tapi kita menyimpulkan artinya sama saja gitu ya. Is this place taken? Is there anyone sitting here? May I sit here? Yang ke ini juga sama ya. Ada 5 kalimat yang tujuannya hanya menyatakan bahwasanya semua kesulitan ini harus dipertanggungjawabkan oleh si John. Gitu, atau kesulitan ini adalah gara-gara si John gitu ya. Jadi kita lihat kalimatnya others blame John because of the difficulty atau others blame John for the difficulty. Others blame the difficulty on John. Others said John was responsible for the difficulty. Others accused John of being responsible for the difficulty. Ya, begitu adik-adik, itu saja. Jadi ada 9 karakter bahasa yang secara umum mempengaruhi hasil penerjemahan. Jadi saya minta kalian, jadi mulai dari nomor 1 buatkan satu contoh ya. Misalkan karakter yang pertama nih, saya tadi sudah jelaskan. Ini contoh yang saya buatkan, kamu buat contoh. Mungkin 1 untuk morfem, 1 untuk word. Yang kedua juga seperti itu, 1 aja ambil, mungkin ada ya. Oke, yang ketiga ya cari mungkin misalkan menurut kamu kok nggak saya temui ya. Kalau misalkan nggak ketemu contohnya ini di bahasa Indonesia ada nggak sih satu kata tapi kalau diterjemahkan lagi ke hal yang lebih khusus bisa nggak sih? Ada ya contohnya yang saya bilang kemarin kalau kita jenis kelaminnya misalkan kita mau bilang laki-laki ya.
Tapi kan bisa laki-laki, bisa aja anak laki-laki atau bapak atau paman, ya kan? Bisa ya? Bisa. Di bahasa Indonesia bisa betul. Yang penting intinya itu jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ada. Nah, seperti itu. Jadi sampai nomor 9 nanti filenya saya kirimkan ke U5 ya. Oke, demikian penjelasan saya adik-adik, itu sudah cukup menurut saya untuk membuat kamu lebih paham lagi apa yang akan kamu kerjakan. Saya akan stop share, coba dibuka kameranya sambil saya cek kehadirannya. Saya berikan waktu seminggu untuk mengerjakan tugasnya. Minggu depan hari Kamis terakhir jam 5 saya sudah harus jam 6 saya sudah harus terima filenya dari si U5. Jadi saya minta kalian untuk menyerahkan tugasnya ke U5 ya. Itu tugas terakhir kalian sampai pertemuan ke-10 nanti, atau karena sudah ada 2 tugas di sini saya lihat, saya cek. Ada yang pertama itu translation process ya, saya masih ingat waktu itu I gave you a text and then you translate and then you wrote also the process that you've taken in the translation process ya. And the second I gave you an assignment to create or to take some collocations, 5 collocations, and this is the last ya. Jadi ada 3 nilai yang saya akan tambahkan dengan nilai UTS kalian nanti. And remember, ujiannya onsite, as I heard from the friends of mine. Semester ini berarti kalian UTS-nya sudah onsite, harus datang ya, karena kalau nggak datang kalian nanti tidak bisa saya input nilainya, karena akan terblok otomatis biasanya karena tanda tangan kamu nggak ada di form UTS-nya. Ya, meskipun nilai UTS-nya saya hanya ambil sedikit, yang paling banyak saya ambil dari nilai tugasnya, tapi tetap harus datang ya. Oke, yang buka kamera saya akan panggil, nggak harus saya panggil, tapi saya cek aja kehadirannya. Yang nanti yang tidak buka kamera baru saya panggil namanya ya. Kalau ada pertanyaan silakan di-keep dulu. Kenapa, Neng? Sir, maaf ada yang belum di ACC. Iya, mungkin keluar-keluar kali ya. Betul ya, ada yang keluar. Ya, udah saya terima. Novel. Oke. Wait a minute, please. Ya, ada. Novel kenapa baru masuk tadi, keluar, kelempar? Ini saya Pak, kamera saya nggak bisa kebuka Pak. Oh gitu. Baik. U5, Miss U5 and tunggu ya. Ini file saya agak kalau buka kecil namanya nggak kelihatan. Ini Putih tadi masuk di kelas sebelah ya. Oke. Ya. Muhammad Raihan ada nggak? Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Baik. Nah, itu yang saya mau ya. Syifa. Kiar. Shalom. Faradina. Pak, saya Muhammad Sabani Pak. Iya, yang enggak, yang udah buka kamera saya cek di sini bosnya hadir, nanti yang enggak buka kamera saya panggil namanya, ya. Jadi saya pastikan yang buka kamera dulu. Ahmad hadir, Ahmad Rafli, Muhammad Rafi, Aulia, Olia apa tadi? Ramadina ya. Olia Dienova ada? Enggak ada ya. Oke.
Radino tadi sudah. Muhammad Brian. Ada, Sir. Sir, ada. Siapa? Auledinova. Mana dia? Kok nggak ada suaranya? Ini saya. Ada. Oh, kamu cowok ya Bang ya? Maaf ya. Aduh, saya karena Aulianya saya pikir tadi cewek. Ya, oke. Aulia Dienova. Oke, saya ke filenya Ever. Bentar ya. Oke. Saya ini deh karena ketutup sama filenya. Al-Hafid ada? Al-Hafid? Sarbini? Ada, Sir. Oh, ada ya. Ya, thank you, Bang. Nah, Ufa ada. Ini saja biar gak ketutup. Muhammad Hammam ada. Arman Bimo ada. Sultan. Dafa. Boleh. Sorry ya. Oke, ini saya panggil saja deh. Ini filenya kok lemot ini. Ardia ada? Ardia? Ada, Sir. Oke, baik. Oke, ada Cikita. Hadir, Sir. Hadir. Oke, Dinda. Oke, Dinda nggak ada. Erika. Hadir, Sir. Itu Erika. Sorry, sebentar. Ini Erika? Iya, Oke. iya Erika. Dinda yang nggak hadir. Giselle. Ada Giselle? Marfa? Giselle absent. Sakit, Sir. Iza. Ya nanti sakitnya Hadir, Sir. dia yang ngelapor sendiri. Biarin. Iza ada? Ada, Sir. Oke. Hairunisa. Sepertinya ada terlihat tadi. Hadir, Oke. Sir. Baik. Thank you, Nis. Mariska. Hadir, Sir. Hadir. Michelle Sunario. Hadir, Sir. Baik. Muhammad Rafi. Oh iya, ini ada kan 2 layar ya. Oh betul. Sorry ya. Ternyata ada 2 layar. Saya kok cuma lihat satu layar. Muhammad Rafi ada Rafi? Nggak ada ya. Oke, ada Nabila. Rasya. Hadir, Sir. Baik. Hadir, Sir. Nazla. Nabila hadir. Hadir, Sir. Nazla hadir. Naomi. Ada Naomi. Hadir, Sir. Baik, thank you Naomi. Putri. Bella. Hadir, Sir. Thank you Putri. Rika Faras. Hadir, Sir. Thank you Rika. Sabrina. Hadir, Sir. Alright. Widya. Ada? Hadir, Sir. Baik. Wilden. Hadir, Sir. Baik. Berarti yang tidak hadir hari ini adalah Muhammad Rafi. And siapa ini? Sorry ya sebentar. Muhammad Rafi and Giselle and Dinda and udah itu aja 3 orang ya. Selain yang 5 orang. Sir, Robel Nawar belum dipanggil. Sudah semuanya. Jadi selain yang 3 orang tadi sudah hadir ya. Karena yang saya tadi cek videonya yang sudah buka kamera itu saya cek di awal. Mungkin karena filenya ketutup tadi saya panggil saja nama yang lain. Jadi yang tidak masuk hari ini hanya Muhammad Rafi,
Gisel Marfa dan Dinda. Selain yang MBKM ya. Selainnya hadir semua. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Sebelum kita selesai kelas hari ini, any question? Ulima sebagai ketua kelas, sudah jelas tadi cara pengumpulannya gimana, Kak Ulima? Sudah, Sir. Iya, selalu I need your help ya, Ulima, untuk membantu saya mengumpulkan dulu semua tugasnya, baru sekali kirim ke saya dalam bentuk G Drive yang selalu kamu berikan ke saya ya. Betul? Oke. Baik, adik-adik, if you don't have any question, I thank you so much for coming to this online meeting. I will see you on-site class next week. Bye. You can leave my class now. Thank you, sir. My Sir. pleasure. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, have a nice day. Have a nice day too. Yeah, Thank you, sir. my pleasure.